Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita ada di bab 1, yaitu fungsi eksponensial di pelajaran matematika peminatan kelas 10 semester 1 bersama saya Bu Eringa. Nah, sebelum kita ke fungsi eksponensial, kita perlu mengingat-ingat lagi, yaitu tentang sifat-sifat eksponensial. Nah, yang pertama adalah ketika kalian menemukan sebuah perpangkatan seperti ini, A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi ketika A ini bilangannya sama, lalu berpangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Selanjutnya, ketika ada A pangkat M per A pangkat N, maka pangkatnya dikurangi. Ya, dengan syarat A-nya ini harus sama bilangannya, seperti itu. Lalu, ketika ada A pangkat M, kemudian dia dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M dikali dengan N. Seperti itu ya. Selanjutnya, ketika ada A dikali B berpangkat M, nah, maka pangkatnya ini masuk ke dalam kurung. Jadi masuk satu persatu. Jadi masing-masing A sama B-nya dipangkatkan dengan M. Jadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Selanjutnya, A per B pangkat M. Nah, ini ada kurungnya juga. Tapi bedanya kalau ini tadi dikali, yang ini dibagi. Maka sama, pangkatnya masuk ke dalam. Jadi A pangkat M per atau dibagi B pangkat M. Seperti itu. Selanjutnya, nah, kalau bentuknya akar, maka ketika misalnya ini akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, maka akan sama dengan A pangkat M dibagi dengan N. Jadi yang di dalam akar ini pangkatnya dibagi dengan yang di luar akar. Seperti itu. Lalu, ketika kalian menemukan pangkat negatif A pangkat min M, maka dia bisa menjadi positif, tetapi diletakkan di bagian bawah atau penyebut. Jadi A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah, ketika kalian menemukan pangkatnya negatif tapi dia berada di penyebut, maka bagaimana? Nah, maka dia harus ditaruh di atas. Jadi dia di atas posisinya. Kalau dia tadi di atas negatif, biar jadi positif ditaruh di bawah. Kalau sekarang dia negatif di bawah, maka biar jadi positif dia ditaruh di atas. Nggak per lagi gitu ya. Selanjutnya, nah, A pangkat 0 sama dengan 1. Itu artinya semua bilangan ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Seperti itu. Sebenarnya soal rumus-rumus ini semuanya itu sudah pernah kalian dapatkan ketika di SMP atau MTS. Ya. Nah, hari ini saya mengingatkan kembali, mungkin barangkali dari kalian ada yang masih lupa.
karena ini adalah bekal utama kalian untuk mempelajari fungsi eksponensial. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi nanti kita langsung praktek ke contoh soalnya saja agar lebih mudah nantinya. Oke, lanjut ya. Nah, kita ke contoh. Dari yang sifat yang pertama tadi, ketika ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka pangkatnya dijumlahkan. Gitu ya. Contoh misalkan 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 4, maka menjadi 3 pangkat 2 ditambah 4, jadi pangkatnya yang ditambah gitu ya. Jadi ini harus sama-sama 3, bilangan pokoknya harus sama. Kalau misalnya berbeda maka tidak boleh dijumlahkan, syaratnya bilangan pokoknya ini harus sama begitu. Nah, ini jadi dijumlahkan ya, maka hasilnya menjadi 3 pangkat 6, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Nah, contohnya 2 pangkat 7 dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, ini sama-sama 2 bilangan pokoknya, jadi tinggal dikurangi saja. Jadi 2 pangkat 7 dikurangi 2, yaitu sama dengan 2 pangkat 5. Seperti itu, paham ya dari sini? Sangat mudah sekali. Lalu selanjutnya yaitu ini. Dalam kurung ya, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, ketika ada pangkat lalu dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Seperti ini, M dikali N. Contoh. Nah, 5 pangkat 4 dipangkatkan 2. Maka 5 pangkat 4 dikali 2. Jadi pangkatnya dikalikan. Maka sama dengan 5 pangkat 8, seperti itu. Selanjutnya, nah ini A dikali B, buka kurung ya, ini dipangkatkan M. Jadi ini pangkatnya di luar, tapi di dalamnya ada perkalian sebuah bilangan. Jadi kalau seperti ini, pangkatnya masuk ke masing-masing bilangan yang ada di dalam kurung. Jadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M, gitu untuk contohnya. Nah, 3 dikali 7 ini di dalam kurung, lalu pangkat 3, maka akan jadi, nah masing-masing bilangan dipangkatkan, jadi 3 pangkat 3 lalu 7 pangkat 3, seperti itu. Paham ya dari sini? Selanjutnya ke sifat yang selanjutnya, yaitu kalau ini dibagi di dalam kurung tapi dibagi A dibagi B berpangkat M. Kalau yang atas tadi dikali ya, kalau yang ini dibagi, sama juga. Jadi pangkatnya masuk ke masing-masing bilangan. Jadi masing-masing pembilang sama penyebutnya dipangkatkan. Jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya, nah 2/5 dipangkatkan 4, maka menjadi 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4, seperti itu ya. Dari sini paham ya. Nah, ini masih 5 contoh atau 5 sifat. Nah, kita ke sifat yang selanjutnya, yaitu bentuknya akar, yaitu ketika akar pangkat N dari A pangkat M, maka itu sama dengan A pangkat M dibagi dengan N. Jadi pangkat yang ada di dalam akar dibagi dengan pangkat yang ada di luar akar. Luar akar tapi di sebelah sini ya, gitu. Nah, contoh misal, nah
akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 adalah 5 pangkat 2 per 3. Begitu. Jadi sebenarnya sifat ini itu tidak hanya berlaku dari kiri ke kanan aja. Jadi ketika kalian menemukan bentuk pangkat yang pecahan, lalu kalian ingin merubah dalam bentuk akar, maka boleh menjadi seperti ini. Jadi nggak harus dari akar diubah jadi seperti ini. Bisa jadi nanti di soalnya bentuknya sebuah pecahan seperti ini. Misalkan 5 pangkat 2 per 3 kalau dirubah dari jadi bentuk akar bagaimana? Nah, jadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 gitu. Ya, jadi ini sifatnya bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Gitu, tergantung kondisinya. Begitu. Nah, contoh yang selanjutnya. Nah, kalau akar 7 saja, nah ini kan nggak ada pangkatnya. Lalu bagaimana kalau ingin merubah dalam bentuk pangkat? Nah, kalau seperti ini, maka di sini anggap 7 ini yang di dalam akar berpangkat 1. Itu. Lalu yang di luar akar ini kecil di sini, ketika dia tidak ditulis, itu artinya dia akar pangkat 2. Begitu ya. Jadi ketika ditulis menjadi 7 pangkat 1 per 2. Jadi di dalam akar ini 7 pangkat 1. Yang di luar akar ketika tidak ditulis itu maksudnya adalah akar pangkat 2. Begitu ya. Pahamnya dari sini. Selanjutnya kita ke sifat yang selanjutnya ini. A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, dia negatif. Biar bisa jadi positif, maka dia ditaruh di bawah sebagai penyebutnya. Begitu. Contoh 8 pangkat min 2 sama dengan sama dengan 1 per 8 pangkat 2. Kayak gitu. Contoh lagi. Nah, 8 pangkat 3 per 4 pangkat min 2. Bagaimana caranya biar dia menjadi sama-sama pangkat positif? Caranya adalah merubah tempatnya. Nah, 8 pangkat 3 tetap. Lalu di sini 4 pangkat min 2 biar dia menjadi positif, maka dia harus dipindah di sampingnya 8. Jadi sama-sama di atas, gak ada yang di bawah. Kayak gitu ya. Paham ya dari sini? Lalu contoh yang selanjutnya. Nah, ini sifat yang selanjutnya. Ketika dia negatif ada di bawah, maka dia biar menjadi positif pangkatnya, maka ditaruh di atas, sama kayak ini tadi ya. Contoh. Nah, ini. Nah, ini ketika dia pangkat positif, dia bisa menjadi negatif. Pokoknya kalau kalian ingin merubah tanda dari pangkat, maka ubahlah tempatnya saja. Ketika dia positif di bawah, dia bisa jadi negatif kalau ditaruh di atas. Dia bisa misalnya kayak ini tadi, yang bawah ini. Dia bisa jadi positif kalau dipindah di atas, kayak gitu. Jadi posisi itu menentukan tanda dari pangkat. Jadi kalau awalnya dia di bawah, pindah ke atas jadi negatif. Tapi kalau dia awalnya di bawah negatif, pindah ke atas jadi positif. Kayak gitu. Tinggal kalau pindah tempat, maka tandanya ikut berubah. Nah, contoh selanjutnya yaitu 8 pangkat min 3 dibagi 4 pangkat min 2. Kita ingin merubah dia menjadi sama-sama positif, maka pindahkan saja tempatnya. Kalau awalnya 8 ini di atas, maka taruh di bawah seperti ini. Nah, 8 ini kan negatif, dia bisa jadi positif kalau dipindah tempatnya jadi di bawah. 4 ini juga negatif, dipindah tempatnya biar jadi positif. Kayak gitu ya. Paham ya dari sini? Gitu.
Contoh yang selanjutnya, A pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Contoh, 15 pangkat 0, 1. Kalau 1000 pangkat 0, ya sama 1. Berapapun bilangannya, tetap 1 hasilnya ketika dipangkatkan 0. Sekalipun dia sebuah simbol, misalnya nanti kan kita ke fungsi eksponensial, jadi banyak nanti berupa simbol-simbol, jadi angka nanti jarang, jadi banyaknya simbol. Misalkan ada X pangkat 0, maka dia tetap 1 gitu ya. Ini dari beberapa sifat eksponensial, jadi saya harapkan kalian benar-benar memahaminya. Ketika ada pertanyaan, silahkan langsung tanya saja, tidak usah malu ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal lanjutan. Nah, ini nanti lebih kompleks lagi. Ini X pangkat 7 dikali Y pangkat 4 per X pangkat 5 dikali Y pangkat 7. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah menggunakan sifat yang tadi. Ini kan pembagian. Ketika A pangkat M per A pangkat N, maka pangkatnya dikurangi. Begitu. Tetapi dia harus dicari yang sejenis. Maka X sama X, Y sama Y. Nggak boleh X sama Y dikurangi, Y sama X dikurangi, nggak boleh. Jadi harus yang sejenis, karena rumusnya ini kan sama-sama A. Artinya ditulis sama-sama A itu, maka yang sejenis yang boleh dikurangi gitu ya. Jadi begini nanti. Nah, jadi X pangkat 7 dikurangi 5, jadi ini 7 kurangi 5. Lalu Y 4 kurangi 7, jadi 4 kurangi 7, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi selanjutnya, nah, menjadi 7 dikurangi 5 berapa? Jadi 2. 4 kurangi 7 min 3. Karena di sini perintahnya adalah sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif, maka semua pangkatnya harus positif. Nah, di sini ada yang berpangkat negatif. Bagaimana caranya merubah dia menjadi positif? Maka bagaimana tadi? Maka harus dipindahkan letaknya. Kalau dia berada di atas, maka dia harus dipindah menjadi di bawah, yaitu menjadi penyebut. Jadi X pangkat 2 dibagi Y pangkat 3. Nah, kan jadi sama-sama positif, begitu ya. Oke, baiklah. Selanjutnya ke contoh yang selanjutnya. Di sini ada 2 A pangkat 3 B pangkat 6 dibagi 8 kali A dikali B pangkat 4. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sama, kita menggunakan rumus yang ini. Karena dia pembagian, maka kita menggunakan rumus ini. Dengan syarat yang dikurangi adalah yang sejenis, begitu ya. Nah, begini. Pertama, karena di sini ada 2 dan 8, 2 dan 8 kan bisa disederhanakan. Dulu ketika SMP atau MTS pasti kalian sudah pernah diajarkan untuk menyederhanakan sebuah bilangan, yaitu dengan cara mencoret, ya kan? Kita coret dulu 2 sama 8 dicoret, maka kita bagi sama-sama dibagi dengan 2, maka menjadi 1/4, ya kan? Oke, lalu yang ini A sama B nya diapakan? Kita tetap menggunakan rumus ini, yaitu dikurangi pangkatnya. Nah, A pangkat 3 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kalau misalnya A saja
dia tidak berpangkat, artinya dia merupakan apa? Bilangan yang berpangkat 1. Jadi satunya nggak ditulis. Jadi anggapannya kita A pangkat 1 begitu ya. Jadi 3 dikurangi 1. Selanjutnya B pangkat 6 dikurangi 4. Seperti itu. Selanjutnya hasilnya, nah jadi gini, 1/4 A pangkat 2 B pangkat 2, begitu ya. Baiklah, dari dua soal ini mungkin lebih banyak ya bilangannya, tapi ini sangat mudah sekali kalau kalian benar-benar memperhatikan, karena materi ini sebenarnya sudah ada di SMP sama MTS waktu dulu, ya kan? Jadi diingat-ingat kembali. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang lebih banyak lagi bilangannya. Wah, ini dia. Tapi jangan khawatir, ini sangat mudah sekali. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik. Nah, di sini ada kurung, di dalamnya perkalian tetapi juga berpangkat juga. Jadi X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 di dalam kurung, lalu berpangkat min 3, kayak gitu. Kalau per X pangkat min 2 dikali Y pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita selesaikan. Nah, bagaimana ya kalau misalnya seperti ini? Jadi dia di dalam kurung ada pangkat, lalu di luarnya ada pangkat juga. Kita pakai sifat yang mana? Nah, masih ingat sifat yang ini tadi? Ketika ada A pangkat M berpangkat N, maka pangkatnya dikalikan, ya kan? Ya. Lalu kalian masih ingat lagi enggak sifat yang ini? Ketika ada perkalian di dalam kurung, maka masing-masing dipangkatkan dengan pangkat yang ada di luarnya itu, gitu. Jadi kita menggabungkan dua rumus ini. Bagaimana cara menggabungkannya? Maka menjadi rumus ini. Nah, ini kan bentuknya sama dengan ini. Jadi ketika A pangkat P, B pangkat Q, lalu berpangkat M, maka M-nya menggunakan cara yang sama. M-nya masuk kayak ini tadi. M-nya masuk ke sini, M-nya masuk ke pangkatnya A, M-nya juga masuk ke pangkatnya B. Karena dia masuk, artinya dia dipangkatkan 2 kali, maka ini dikalikan pangkatnya. A pangkat PM dikali B pangkat PQ, kayak gitu. Jadi ini juga nanti masuk min 3 dikali 3, min 3 dikali 2, kayak gitu. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi seperti ini. 3 kali min 3, 2 kali min 3. Nah, yang bawah juga gitu. X pangkat min 2 kali 2, Y pangkat 4 kali 2. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah tinggal dikalikan. 3 kali min 3 adalah min 9. Lalu 2 kali min 3 adalah min 6. Selanjutnya min 2 kali 2 min 4, 4 kali 2 8 gitu. Nah, selanjutnya bentuk seperti itu kita menggunakan sifat yang mana? Nah, kita menggunakan sifat yang ini. Nah, ini pembagian. Nah, kalau dibagi maka pangkatnya dikurangi. Maka selanjutnya menjadi X pangkat min 9 dikurangi min 4. Nah, di sini hati-hati. Karena di sini min 4, maka nanti min 9 dikurangi min 4. Ada min ketemu min. Gitu ya. Yang ini Y pangkat min 8, min 6 dikurangi 8. Seperti itu. Itu ya. Berapa hasilnya? Nah, menjadi X pangkat, karena di sini min ketemu min jadi plus kan. Min 9 plus 4, maka hasilnya min 5. Yang ini Y sama Y pangkat min 14. Seperti itu. Jadi, dari satu soal kalian menggunakan beberapa
sifat, tidak hanya satu sifat saja. Jadi diharapkan kalian bisa mengaplikasikannya, tidak hanya satu sifat saja. Jadi dari satu soal itu aplikasi dari beberapa sifat-sifat eksponensial gitu ya. Selanjutnya kita ke contoh. Kita belum ke contoh selanjutnya ya, karena ini kan belum selesai. Karena di sini kita disuruh menyederhanakan dan merubahnya ke dalam pangkat positif. Maka ini nggak berhenti sampai sini. Hati-hati ya kalau mengerjakan soal ya. Jadi perhatikan soalnya baik-baik. Jadi menjadi 1 per X pangkat 5 Y pangkat 14. Dari mana? Kita menggunakan sifat ini. Karena dia pangkat negatif, biar menjadi positif, pindahkan posisinya. Kalau dia awalnya di atas seperti ini, pindahkan menjadi di bawah, maka dia akan jadi positif seperti itu. Paham ya? Nah, baru sekarang kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini hampir sama seperti tadi, tetapi dia di perkalian bukan pembagian. Kalau tadi kan per ya, per gitu. Kalau ini kan perkalian. Jadi bagaimana caranya? Sama, kita menggunakan sifat yang tadi, perkalian ini. Nah, maka akan jadi ini tadi ya, sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kita tinggal pakai aja. Nah, di sini nanti seperti ini. Jadi pangkatnya masuk. Mulai dari 5 ini dipangkatkan min 2, jadi 5 pangkat min 2. X pangkat 4 dikali dengan min 2. Nah, jadi ini 4 kali min 2 ya. Lalu Y pangkat 6 dikali min 2. Nah, ini jadi ini. Begitu. Ini juga gitu, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka 5 pangkat 2 dikali 3. Lalu 3-nya juga gitu masuk ke X, jadi X pangkat 3. Selanjutnya 3 masuk ke sini, ke Y, maka Y pangkat min 1 kali 3. Kayak gitu. Selanjutnya tinggal dikalikan. Ini tetap. Nah, 4 kali min 2 jadi min 8. 6 kali min 2 jadi min 12. 2 kali 3 jadi 6. X pangkat 3 tetap. Min 1 kali 3 jadi min 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana melanjutkannya? Karena di sini ada beberapa bilangan yang sama. 5 sama dengan 5 di sini ya. X sama dengan X, Y sama dengan Y. Di sini ada beberapa bilangan yang basisnya, yang bilangan pokoknya sama. Maka kita kelompokkan. Nah, jadi seperti ini. Kita kelompokkan 5 sama 5, X sama X, Y sama Y. Kalau sudah berkelompok seperti ini, kita pakai rumus apa? Kita pakai rumus perkalian, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, jadi pangkatnya tinggal dijumlahkan aja, akan menjadi seperti ini. Nah, 5 pangkat min 2 tambah 6. Nah, pangkatnya dijumlahkan yang sejenis ya, ingat bilangan pokoknya harus sejenis. Jadi min 8 ditambah 3, min 12 dikurangi atau ditambah min 3, maka jadi menjadi dikurang min 12 min 3 gitu ya. Nah, selanjutnya jadi ini 5 pangkat 4, X pangkat min 5, Y pangkat min 15. Karena soalnya adalah menyatakan pangkat positif, maka hasil akhirnya harus dirubah jadi positif semua. Nah, kita pakai ini. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi dia dipindah aja tempatnya di bawah. Maka menjadi seperti ini. 5 pangkat 4 tetap di atas karena dia sudah positif. Lalu X sama Y-nya dipindah ke bawah. Jadi positif begitu. Nah, dari sini mungkin nanti ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan semuanya yang kalian ragu-ragu.
Misalnya kalian ragu-ragu, ini bener gak ya? Nah, silakan tanya ke saya. Jangan malu. Gitu ya. Saya akan berusaha menjawab sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya, ini tugas kalian. Nomor 1 sampai 5 dikerjakan di buku tulis. Nanti untuk pengumpulannya akan saya infokan selanjutnya melalui grup WA. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.